Kembali di Anju Sore, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Mbak Tia dan Mas Fikri terkait apa yang terjadi di Palestina. Mas Fikri, tadi kami mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak relasi antara warga Palestina yang beragama Muslim, kemudian beragama Nasrani dan juga Yahudi. Dari pantauan Anda di sana, bagaimana hubungan antara warga yang berbeda agama ini, khususnya di Gaza? Ya, dari pantauan kami sendiri memang umat Muslim dan umat Kristen serta umat yang lainnya memang cukup erat hubungannya di Gaza sendiri. Baik. Kalau dari apa yang Anda lakukan bersama teman-teman aktivis kemanusiaan di sana, apa yang paling dibutuhkan akibat konflik ini di Gaza? Bantuan apa yang paling dibutuhkan? Tentunya bantuan-bantuan yang paling dibutuhkan untuk medis, pastinya obat-obatan serta alat-alat kesehatan. Baik, saat ini kondisi di lapangan seperti apa, Mas Fikri? Ya, kondisi di lapangan sendiri, terutama di Rumah Sakit Indonesia ini, memang kami jaraknya cukup dekat, bukan jaraknya cukup, memang satu komplek, dan Rumah Sakit Indonesia ini masih sampai saat ini masih menerima korban-korban luka dari serangan Israel. Baik, saya ke Ibu Tia. Bu Tia, kita lihat setiap perang itu wilayah Palestina itu semakin mengecil. Berarti memang ada upaya dari Israel sendiri untuk menguasai keseluruhan ya Bu ya? Betul, jadi ambisi dari terutama rezim Netanyahu ya, bukan hanya aneksasi beberapa wilayah, tapi mereka ingin mendirikan one state, solusinya itu. Jadi satu negara yang bernama Israel. Jadi Palestina itu tidak ada, itu maunya rezim di bawah Zionis Netanyahu begitu. Baik, jadi, Ibu Tia. Iya, Ibu Tia, tadi Anda mengatakan bahwa ini adalah pure konflik politik. Kalau misalnya yang Anda lihat dari serangan kali ini 10 Mei yang hanya diawali dengan serangan Hamas ke padang rumput kosong, kemudian dibalasnya begitu bertubi-tubi dan 20.000 kali lipat daripada serangan pertama. Apa yang ingin dicapai, apa konflik politik apa yang sedang diupayakan oleh Benjamin Netanyahu, Bu? Kalau kita melihat dari perspektif hubungan internasional, itu sebetulnya ada yang istilah state actor dan non-state actor. Jadi di sini Hamas, Fatah itu merupakan non-state actor atau aktor non-negara, kemudian ada beberapa state actor atau aktor negara. Jadi artinya konflik Israel ini bukan hanya pure antara konflik Israel dan Palestina, tapi juga banyak negara yang bermain di sana. Dan kebetulan Netanyahu sebagai pemimpin Israel itu juga mendapat dukungan yang cukup baik, misalnya dari pihak US begitu ya. Dan yang memprihatinkan lagi, Mbak Anissa, justru negara-negara Arab yang selama ini berperang melawan Palestina, kita tahu secara sejarah, melawan Israel, kita tahu secara sejarah, 6 negara Arab berperang melawan Israel dan tetap Israel menang, tapi pada akhirnya mereka satu persatu membuka hubungan diplomatik, begitu ya. Artinya selesai sudah sebetulnya. Harapan Palestina ini hilang untuk menjadi negara yang berdaulat, berdiri sendiri dan merdeka. Itu yang menyedihkan sih sebetulnya Mbak Anissa. Baik, karena Ibu Tia, apa? Ibu Tia, sebenarnya apa sih harapan atau solusi-resolusi yang seharusnya dibuat oleh PBB atau komunitas masyarakat internasional? Iya, saya sebetulnya lebih mendorong kepada Indonesia misalnya, salah satu negara anggota tidak tetap di KPBB, dan Indonesia dengan sangat strict ya di UN atau di PBB menyatakan bahwa program pertama perdamaian untuk seluruh dunia, Indonesia berharap program pertamanya itu adalah kemerdekaan Palestina, Mbak Anissa. Yeah. Itu yang dicanangkan Indonesia dan itu yang dinegosiasikan pihak Indonesia dengan seluruh negara, baik di OKI ataupun di gerakan non-blok ataupun di UN begitu ya. Dan saya berharap perjuangan Indonesia ini akan ada akhirnya begitu. Jangan sebatas pick up di UN, tapi harus mencari strategi lain supaya konflik ini selesai.
Tidak lagi ada tiba-tiba roket Hamas yang melayang ke arah Israel dibalas dengan ribuan kali lipat. Ini tidak akan pernah selesai. Karena semua pihak tidak ikut menyelesaikannya, terutama state aktor atau aktor-aktor negara yang di luar mereka berdua. Baik, terima kasih Ibu Tia atas perspektifnya khususnya terkait dengan resolusi apa yang terjadi di Palestina. Sebelumnya Mas Fikri juga terima kasih, salam untuk teman-teman di sana. Terima kasih. Pemirsa, seorang siswi SMA di Bengkulu viral lantaran menghina Palestina. Pihak sekolah membantah telah mengeluarkan siswi tersebut sebagai sanksi. Pihak sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Bengkulu Tengah akhirnya angkat bicara terkait polemik sanksi bagi salah satu siswinya yang viral lantaran menghina Palestina. Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah menegaskan siswi tersebut tidak dikeluarkan sekolah. Pihak sekolah hanya mengembalikan siswi tersebut ke orang tuanya untuk dibina. Pihak sekolah menjamin MS tetap akan mendapatkan hak pendidikannya dengan membantu mencarikan sekolah baru. Jadi atas nama lembaga dan pribadi, saya mohon kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Bengkulu agar tidak lagi mengungkit-ungkit masalah ini. Dimanapun, cukuplah ini jadi pembelajaran bagi kami. Kita jaga. Sebelumnya, MS viral karena membuat video yang berisi hinaan terhadap Palestina. Atas insiden tersebut, MS mendapat kecaman dari berbagai pihak. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Tragedi kemanusiaan yang menimpa bangsa Palestina menyedot perhatian dunia tanpa terkecuali Indonesia. Warga Indonesia yang menghina Palestina di Lombok, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi dan terancam terkena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seorang pemuda di Lombok, Nusa Tenggara Barat ditangkap Polsek Gerung. Pemuda ini diamankan setelah mengunggah video yang menghujat Palestina dengan kata-kata yang tidak pantas di aplikasi TikTok hingga viral di media sosial. Pelaku yang bekerja sebagai petugas cleaning service di salah satu kampus swasta di Kota Mataram membuat pernyataan permohonan maaf kepada masyarakat lewat akun TikTok-nya. Sementara itu, seorang ibu yang juga menghina Palestina meminta maaf kepada masyarakat melalui akun sosial medianya. Meski kedua pelaku telah meminta maaf, namun mereka tetap ditindak pidana dan terancam terkena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dua korban tewas setelah bus yang membawa rombongan pesta pernikahan terjun ke jurang dan masuk sawah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.